Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Di hadapan sebuah pilar raksasa yang menjulang tinggi hingga menutupi langit, Xiaoyan berdiri dengan napas yang terengah-engah. Pilar itu, yang disebut sebagai pilar Raja Langit, memancarkan aura luar biasa yang membuat udara di sekitarnya terasa berat. Darah dalam tubuhnya bergolak hebat, seperti dipaksa berlari melawan arus deras. Menggerakkan pilar setinggi itu adalah sesuatu yang melampaui kekuatan fisiknya. Tanpa menggunakan teknik rahasia bernama penghancur hati, mustahil baginya untuk bisa menggerakkan benda yang mengandung kekuatan maha dahsyat itu. Dengan gemetar, dia mengepalkan tinjunya erat-erat, memusatkan seluruh sisa kekuatannya. Setiap detak jantungnya terasa seperti ledakan, menggetarkan tubuhnya, dan dengan satu hentakan penuh perjuangan, dia menghantamkan tinjunya ke arah selendang bulu bercahaya yang melayang. Sebuah benda mistis yang digunakan lawannya untuk menahannya di tempat. Kini, suara dentuman keras menggema di udara. Lalu getarannya membuat tanah retak dan angin berdesir kencang. Dua garis darah terlihat melayang mundur dengan cepat, seperti cambuk merah yang menggores langit. Pilar Raja Langit yang besar itu tiba-tiba menyusut, kembali ke wujud kecilnya sebagai jarum, lalu jarum itu melesat dengan cepat, kembali ke telinga Xiaoyan seperti panggilan pulang. Xiaoyan berdiri dengan kaki yang menginjak petir, simbol dari kekuatan yang dia gunakan untuk menstabilkan tubuhnya. Meski berhasil membuat dua lawannya terhempas, dia sendiri merasakan dampak besar dari serangannya. Salah satu lawannya tampak jauh lebih terluka daripada yang lain, darah mengalir dari luka-luka mereka. Namun api perjuangan di mata mereka belum sepenuhnya padam. Saat kedua lawan mulai menunjukkan tanda-tanda kehabisan tenaga, Xiaoyan tidak membuang waktu. Kemudian dengan cepat, dia menggerakkan jarinya yang mulai bersinar merah. Api menyala terang di ujung jarinya, berputar dengan ganas sebelum melesat keluar seperti ledakan. Nyala api itu menghancurkan tubuh lawannya, memaksa mereka terlempar mundur, hampir tidak menyisakan apapun. Luka yang mereka derita sudah mencapai batas, nyaris tidak ada harapan untuk bertahan hidup. Namun, salah satu dari mereka masih memiliki keberanian untuk melawan meski tubuhnya nyaris hancur. Lalu dengan sisa tenaganya, dia mengayunkan pedang gelap yang disebut pedang pemburu jiwa. Pedang itu melesat, berubah menjadi cahaya hitam yang membawa kehancuran, disertai suara gemuruh yang menggetarkan tanah. Cahaya pedang itu melesat dengan kecepatan yang mengagumkan, begitu cepat hingga seolah memotong ruang di sekitarnya. Energi yang dipancarkan begitu dahsyat sehingga bisa dirasakan bahkan dari ribuan kaki jauhnya. Namun, di mata Xiaoyan, pedang itu tidak mampu menunjukkan kekuatannya secara penuh. Xiaoyan memahami bahwa dia harus bertindak cepat dan menghindari pedang itu adalah keharusan. Tetapi menghabisi kedua lawan yang tersisa juga menjadi prioritas. Jika mereka berhasil dia bunuh, maka pedang itu akan kehilangan kendalinya. Pedang hitam itu terus mengejarnya, menebar ancaman maut di setiap langkah. Namun, kecepatan luar biasa Xiaoyan memungkinkannya menghindari pedang itu dengan gesit. Tubuh kedua lawan yang terluka tampak tidak memiliki harapan untuk pulih. Api yang membakar tubuh mereka adalah jenis kekuatan penghancur yang bisa meluluhlantakkan tubuh abadi sekalipun. Mereka sadar bahwa waktu mereka semakin menipis, lalu salah satu dari mereka mencoba memanggil bantuan. Tetapi Xiaoyan tetap tak tergoyahkan. Kini, suara angin yang mendesing semakin tajam, kemudian pedang pemburu jiwa akhirnya mendekati Xiaoyan dan cahaya hitamnya berkilauan ganas. Namun, Xiaoyan tidak mundur dan dengan tinju yang diliputi api, dia menghantam balik pedang itu. Dentuman pun keras menggema, seolah-olah langit dan bumi sedang bertarung. Pedang itu, meski sangat kuat, mulai kehilangan fungsinya tanpa kendali pemiliknya. Namun, ancaman belum berakhir. Kini Xiaoyan tiba-tiba merasakan sesuatu yang mengintai dari belakang. Dengan refleks cepat, dia memutar tubuhnya dan melayangkan tinju lain, kali ini lebih kuat, memancarkan api yang menyala-nyala. Suaranya seperti gelegar petir,
memaksa siapapun yang mendengarnya mundur dengan ketakutan. Tubuh Xiaoyan pun penuh dengan luka, darah menetes dari setiap inci kulitnya. Namun, dia tetap berdiri tegak, tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Tekadnya seperti baja yang tidak bisa dipatahkan, dan meski tubuhnya sudah diambang kehancuran, matanya tetap menyala penuh semangat. Di hadapan sebuah pilar raksasa yang menjulang tinggi hingga menutupi langit, Yanyan berdiri dengan napas yang terengah-engah. Pilar itu, yang disebut sebagai pilar Raja Langit, memancarkan aura luar biasa yang membuat udara di sekitarnya terasa berat. Darah dalam tubuhnya bergolak hebat, seperti dipaksa berlari melawan arus deras. Dan menggerakkan pilar setinggi itu adalah sesuatu yang melampaui kekuatan fisiknya. Namun, tanpa menggunakan teknik rahasia bernama penghancur hati, mustahil baginya untuk bisa menggerakkan benda yang mengandung kekuatan maha dahsyat itu. Dengan gemetar, dia mengepalkan tinjunya erat-erat, memusatkan seluruh sisa kekuatannya. Setiap detak jantungnya terasa seperti ledakan, menggetarkan tubuhnya, lalu dengan satu hentakan penuh perjuangan, dia menghantamkan tinjunya ke arah selendang bulu bercahaya yang melayang. Sebuah benda mistis yang digunakan lawannya untuk menahannya di tempat. Suara dentuman keras menggema di udara, getarannya membuat tanah retak, dan angin berdesir kencang. Dua garis darah terlihat melayang mundur dengan cepat, seperti cambuk merah yang menggores langit. Pilar Raja Langit yang besar itu tiba-tiba menyusut, kembali ke wujud kecilnya sebagai jarum, lalu jarum itu melesat dengan cepat, kembali ke telinga Xiaoyan seperti panggilan pulang. Xiaoyan berdiri dengan kaki yang menginjak petir, simbol dari kekuatan yang dia gunakan untuk menstabilkan tubuhnya. Meski berhasil membuat dua lawannya terhempas, dia sendiri merasakan dampak besar dari serangannya. Salah satu lawannya tampak jauh lebih terluka daripada yang lain, darah mengalir dari luka-luka mereka. Namun api perjuangan di mata mereka belum sepenuhnya padam. Saat kedua lawan mulai menunjukkan tanda-tanda kehabisan tenaga, Xiaoyan tidak membuang waktu. Dengan cepat, dia menggerakkan jarinya yang mulai bersinar merah. Api menyala terang di ujung jarinya, berputar dengan ganas sebelum melesat keluar seperti ledakan. Nyala api itu menghancurkan tubuh lawannya, memaksa mereka terlempar mundur, hampir tidak menyisakan apapun. Luka yang mereka derita sudah mencapai batas, nyaris tidak ada harapan untuk bertahan hidup. Namun, salah satu dari mereka masih memiliki keberanian untuk melawan, meski tubuhnya nyaris hancur. Kemudian dengan sisa tenaganya, dia mengayunkan pedang gelap yang disebut pedang pemburu jiwa. Pedang itu melesat, berubah menjadi cahaya hitam yang membawa kehancuran, disertai suara gemuruh yang menggetarkan tanah. Cahaya pedang itu melesat dengan kecepatan yang mengagumkan. Begitu cepat hingga seolah memotong ruang di sekitarnya. Energi yang dipancarkan begitu dahsyat sehingga bisa dirasakan bahkan dari ribuan kaki jauhnya. Namun, di mata Xiaoyan, pedang itu tidak mampu menunjukkan kekuatannya secara penuh. Xiaoyan memahami bahwa dia harus bertindak cepat, dan menghindari pedang itu adalah keharusan. Tetapi menghabisi kedua lawan yang tersisa juga menjadi prioritas. Jika mereka berhasil dia bunuh, maka pedang itu akan kehilangan kendalinya. Saat ini, pedang hitam itu terus mengejarnya, menebar ancaman maut di setiap langkah. Namun, kecepatan luar biasa Xiaoyan memungkinkannya menghindari pedang itu dengan gesit. Tubuh kedua lawan yang terluka tampak tidak memiliki harapan untuk pulih, dan api yang membakar tubuh mereka adalah jenis kekuatan penghancur yang bisa meluluhlantakkan tubuh abadi sekalipun. Mereka sadar bahwa waktu mereka semakin menipis, lalu salah satu dari mereka mencoba memanggil bantuan. Tetapi Xiaoyan tetap tak tergoyahkan. Suara angin yang mendesing semakin tajam, dan pedang pemburu jiwa akhirnya mendekati Xiaoyan, dan cahaya hitamnya berkilauan ganas. Namun, Xiaoyan tidak mundur. Kemudian dengan tinju yang diliputi api, dia menghantam balik pedang itu. Dentuman keras menggema, seolah-olah langit dan bumi sedang bertarung. Pedang itu, meski sangat kuat, mulai kehilangan fungsinya tanpa kendali pemiliknya. Namun, ancaman belum berakhir. Yanyan tiba-tiba merasakan sesuatu yang mengintai dari belakang. Dengan refleks cepat, dia memutar tubuhnya dan melayangkan tinju lain.
kali ini lebih kuat, memancarkan api yang menyala-nyala. Suaranya seperti gelegar petir, memaksa siapapun yang mendengarnya mundur dengan ketakutan. Tubuh Xiaoyan pun penuh dengan luka, darah menetes dari setiap inci kulitnya. Namun, dia tetap berdiri tegak, tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Tekadnya seperti baja yang tidak bisa dipatahkan, dan meski tubuhnya sudah diambang kehancuran, matanya tetap menyala penuh semangat.